أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia yang begitu besar kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Karena pada hakikatnya iman itu ada rasanya, Islam itu juga ada rasanya, dan mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala serta menjauhi larangannya itu ada rasanya. Kalau tak terasa, berarti hati Anda sakit. Kalau tak terasa enak, nggak terasa nikmat, berarti hati Anda sakit. Sebagaimana lidah bisa merasakan makanan ataupun minuman, enak, tidak enak, keasinan, kemanisan. Tapi kalau lidah Anda sakit atau fisik Anda sedang demam, lagi flu, lagi sakit, apa rasanya gula? Tetap pahit. Apa rasanya sate? Tetap nggak enak. Sodorkan makanan kesukaan Anda, tetap rasanya tidak enak. Itu ketika Anda sedang sakit. Maka dahulu Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in bisa merasakan itu semua. Bisa merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Ta'ala, sehingga rasa yang lainnya itu bisa hilang. Rasa digigit nyamuk, rasa kedinginan. Bahkan satu riwayat yang mengisahkan ada seorang sahabat yang tertancap anak panah sekalipun bisa dia sepelekan rasa itu, karena dia sedang menikmati bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat, begitu nikmat ya. Kita juga kadang begitu kok. Kalau lagi enak-enaknya, kawan lewat, ya kan, nyamuk nguing-nguing, ya kan, segala macam itu minggir. Ya kan? Misalnya yang lagi hobi makan durian, suka makan durian, itu pas makan durian yakin gelap mata, gelap telinga. Nggak peduli itu. Nggak peduli siapa yang lewat, nggak peduli orang ngomong apa. Ini sedang menikmati duriannya. Begitu juga yang lainnya. Begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perumpamaan hati kita. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, bahkan ada hati yang sudah mati. Jasad hidup tapi hatinya sudah mati. Ya, kalau mati udah jelas, udah nggak peduli lagi dia. Jasad itu sudah seperti berjalan hanya memperturutkan hawa nafsu saja, layaknya hewan, bahkan lebih sadis daripada hewan. Kalau hewan, secongok-congoknya kambing yang dimakan tetap rumput, seganas-ganasnya singa yang dimakan tetap cuma daging, ya. Secongok-congoknya rayap yang dikejar cuma kayu. Tapi kalau manusia sudah rakus, mau keras, mau lembek, mau rasa apapun, kena sikat. Itulah kalau manusia hatinya sudah menjadi mayit. Nggak peduli halal, nggak peduli haram, nggak peduli akibat kepada dirinya ataupun orang lain. Semua disikat itu kalau hatinya sudah mati. Makanya manusia kalau hatinya sudah mati, bahkan lebih parah daripada hewan gitu. Bahkan lebih parah dari hewan kalau manusia itu sudah memperturutkan
hawa nafsunya. Nah, maka kita harus jaga imun hati kita kan gitu. Ini kan lagi masa-masanya jaga imun badannya kan, membiasakan hidup sehat, mengikuti protokol kesehatan agar fisiknya sehat. Namun jangan lupa jaga imun hatinya biar tetap sehat. Sebagaimana jasad kita ini ada vitamin-vitamin yang bisa membuatnya sehat, begitu juga hati kita ada vitamin-vitamin yang bisa buat hati kita sehat. Apalagi yang kita rasanya sedang sakit hatinya ini, kok sholat nggak terasa nikmat, baca Quran kok nggak terasa nikmat, membahas ayat-ayat Allah Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah SAW kok seperti beban, kok seperti dipaksa, kok belum bisa menikmati itu semua. Itu salah satu tanda bahwasanya hati sedang sakit ya. Salah satunya bisa jadi indikasinya adalah kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti siapa yang bersyukur nikmatnya bertambah. Siapa yang mensyukuri nikmat iman, siapa yang mensyukuri nikmat Islam, siapa yang mensyukuri nikmat menjadi hamba Allah Ta'ala, pasti rasa itu ditambah. Kenapa imannya semakin nipis? Kenapa keislamannya masih kurang istiqomah? Kenapa menjalankan perintah Allah Ta'ala ini masih setengah hati? Kemungkinan Anda belum bersyukur ya. Cobalah bagaimana mensyukuri nikmat iman, bagaimana mensyukuri nikmat Islam, mensyukuri nikmat mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu coba kita dalami lagi, direnungi lagi. Kenapa ana belum bisa nikmati ini semua? Kenapa kualitas semakin menurun bukannya naik? Iman kok semakin tipis? Bawaan mau maksiat lebih besar daripada bawaan mau melakukan ketaatan. Melihat harta-harta yang haram kok ijo matanya, sementara lihat-lihat yang halal kok jadi sepele gitu. Lihat teman-teman yang soleh kok malah dongkol bawaannya. Justru jumpa kawan-kawan yang toleh ya kan, kawan-kawan yang miring malah jadi pengen akrab ke mereka. Tuh hati-hati itu. Hati Anda sedang kronis, lagi akut, dia butuh banyak suplemen untuk menyehatkannya kembali ya. Banyak suplemen ya, banyak ya. Bisa pakai vitamin sholat, terutama vitamin istighfar, vitamin taubat ya, vitamin berkata-kata yang baik, vitamin husnudzon. Banyak sekali yang bisa Anda lakukan untuk memberikan vitamin kepada hati agar dia bisa lebih sehat lagi. Kalau hatinya udah sehat, insya Allah yang sebenarnya nikmat itu akan terasa nikmat, dan yang sebenarnya pahit itu pasti pahit. Itulah kalau sudah sehat, dia akan tahu ternyata ibadah itu nikmat, berbuat maksiat itu nggak enak. Teman-teman yang soleh itu merupakan anugerah dari Allah Ta'ala, sementara pergaulan yang buruk itu adalah keburukan yang bisa menyeretnya kepada maksiat. Itu semua kalau hatinya sehat. Tapi kalau hatinya sakit, apalagi sudah mati. Kalau sudah mati Anda butuh nyawa kedua gitu. Butuh nyawa kedua, butuh ditokok lebih keras lagi agar dia sadar. Mudah-mudahan belum mati total, masih pingsan-pingsan aja, butuh disiram ya kan, butuh ditokok, butuh dikasih balsem tuh biar sadar ya kan. Mudah-mudahan belum mati total. Kalau udah mati total, waduh mau gimana lagi ya. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih akan sambung bahasan kita di kitab Syarah Masailil Jahiliyah ini, di mana kita sudah sampai di poin ke-82, halaman 221. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, ittikhaduhum
liwasailil syirki. Mereka membuat wasilah-wasilah atau perantara-perantara menuju kesyirikan. Mereka buat sendiri, ya, mereka lakukan perantara yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Al-mas'alatu tsaniyatu wal tsamanun. Masalah yang ke-82. Ya. Ittikhadus suruji 'alal quburi. Membuat penerangan di atas kuburan. Membuat penerangan di atas kuburan. Ini masih sambungan ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an dari pertemuan sebelumnya terkait masalah pengagungan yang berlebihan terhadap kuburan. Di pekan yang lalu kita bahas tentang sikap orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka atau orang-orang soleh yang meninggal di antara mereka menjadi sebuah kuburan yang dikeramatkan atau tempat mereka bahkan melaksanakan sholat, tempat mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwasanya itu adalah perkara yang dilarang, yang pokoknya adalah, hikmahnya adalah perbuatan-perbuatan itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan syirik. Nah gitu. Walaupun awalnya tidak, tapi itu bisa sangat dominan menjerumuskannya ke dalam perbuatan syirik. Ini juga sambungan dari itu adalah membuat penerangan di atas kuburan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu meletakkan penerangan apakah cuma sentir ataupun hanya lampu sekian watt ya kan, atau apalah jenis penerangannya, pakai lilin kah, tentu ini pasti punya tujuan ya, pasti punya tujuan. Nggak mungkin orang nganggur-nganggur kurang kerjaan taruh sentir di atas kuburan ya kan, tarik kabel panjang-panjang ngidupin lampu di atas kuburan. Pasti ini nggak iseng-iseng ya. Kok kebangetan ada manusia yang iseng seperti itu? Pasti ada tujuan. Apa tujuannya? Gali kuburan Ustadz. Oh, gali kuburan. Ya sudah, berarti kan selesai gali kuburan, semua dicabut kan gitu. Ngapain dikasih lampu? Oh, rupanya ada keperluan ya kan. Misalnya ada barang yang hilang kah, atau ada apa istilahnya, lagi persiapan untuk penguburan jenazah, karena mau tak mau malam itu juga dilakukan, makanya pasang lampu, pasang penerangan. Oh, berarti ada perlunya. Nah, ini enggak dalam rangka gali kubur, enggak dalam rangka menunggu jenazah yang akan dikuburkan malam itu juga, enggak ada keperluan apapun secara teknis ya, secara teknis penguburan, lalu pasang lampu. Kira-kira apa tujuannya? Tujuannya apa? Bisa kita tarik kesimpulan, tujuannya adalah menarik perhatian orang. Ya kan, caper. Siapa yang caper? Bukan yang di dalam kubur itu, enggak. Yang dalam kubur itu udah nggak peduli lagi sama kita, nggak peduli lagi. Apa yang kalian lakukan dia nggak tahu, ya kan? Yang dia rasa adalah jika ada doa yang sampai kepadanya. Yang ia rasa adalah jika ada amal-amal jariah yang tetap mengalir kepadanya. Jika ada dosa-dosa jariah yang masih mengalir kepada dirinya. Itu yang dirasakan oleh orang sudah mati. Adapun ente mau caci maki dia, ente mau puji-puji dia, itu udah nggak terasa lagi mas. Apalagi caper-caperan. Nah ini nggak ada ya, nggak ada. Yang jelas yang cari perhatian siapa? Yang masih hidup. Yang masih hidup, terutama yang pasang lampu itu, yang pasang penerangan itu, atau yang nyuruhnya. Inilah yang pengen mencari perhatian orang. Untuk apa? Untuk didatengin tentunya. Untuk didatengin,
kok dipasang lampu? Ada apa ini? Kayaknya ada sesuatu. Wih, semua kuburan gelap. Yang sebiji itu kok pakai lampu sentir? Nah, ada apa nih cerita? Kayaknya Mbah Fulan ini kan gitu. Itu kenapa pakai lampu? Oh ya wajar, itu kuburan orang yang punya karomah. Itu waktu hidup dulu bisa terbang dia tuh kan gitu. Tapi gara-gara terbang itu mati. Jatuh dia. Ya, kan begitu ya. Kadang orang kan begitu. Nggak mungkin lah kuburan itu dikasih penerangan, dikasih lampu atau apa tanpa ada tujuan. Pasti ada tujuannya. Dan itu memang seperti itu. Ya. Dan perhatikan sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zairatil quburi wal muttakhidina 'alaihal masajid was suruja. Allah melaknat. Allah melaknat. Artinya kalau sudah Allah melaknat, jadi laknat itu artinya dilepaskan, dibebaskan dari rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala itu apa? Itu adalah kasih sayang Allah Ta'ala yang diberikan untuk seluruh makhluknya. Bahkan rahmat ini yang meliputi ahli maksiat sekalipun, bahkan orang kafir sekalipun, mereka bisa makan, bisa minum, bisa hidup nyaman di atas muka bumi ini dengan gelimangan maksiat mereka itu disebabkan sifat rahmatnya Allah Ta'ala. Berkat kasih sayang Allah itu, karena sayang saja Allah Ta'ala. Kalau nggak sayang, kalau Allah Ta'ala nggak punya rahmat, insya Allah ente buat dosa langsung bisulan, langsung mata picek, langsung hidung nggak bisa napas, langsung tangan putus. Kalau Allah Ta'ala tak punya rasa sifat rahmat tadi. Tapi dengan rahmat Allah Ta'ala lah ente buat dosa pun ditunda, ya kan, ditunda. Diminta lagi taubatnya, ditunggu lagi taubatnya, kapan taubat orang ini. Bahkan orang-orang kafir sekalipun yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala masih dibeli jeda. Mau sampai kapan? Mudah kan? Mau sampai kapan? Dikasih lagi, dikasih lagi. Nah ini ceritanya, orang kalau sudah laknat Allah Ta'ala, melaknat seorang hamba, maka Allah Ta'ala menjauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Ini orang sudah tidak dianggap lagi. Allah Ta'ala tak pedulikan lagi dia. Mau seneng, mau susah, mau jelungup, mau jungkir, mau berdiri, mau berjalan, Allah Ta'ala sudah tidak pedulikan lagi orang tersebut. Karena levelnya sudah laknat. Ya, levelnya sudah laknat. Allah Ta'ala betul-betul marah. Dijauhkan dari rahmatnya. Siapa? Zairatil kubur. Wanita yang melakukan ziarah kubur. Berarti hukum ziarah kubur bagi para wanita adalah masih ragu lagi? Wah, kalau sudah laknat Allah Ta'ala pun dianggap sepele, ya nggak mau tahu lagi lah gimana nih caranya ngomongnya lagi. Cuma dilaknatnya kan nggak apa-apa, itu berarti masih bisa kita taubat lagi. Waduh, gawat kali intinya gitu. Sudah dirancam laknat pun masih sepele juga. Waduh, nggak tahu lagi kita mau cakap pakai bahasa apa lagi. Ini berat orang berarti kan. Hatinya udah, kalau tadi kriteria 3 hati tadi, udah yang mana ini? Udah sakaratul maut kayaknya nih, udah nih. Sudah diancam dengan laknat pun masih sepele juga. Ini kayaknya hatinya udah sekarat ini. Butuh oksigen, bahkan bukan hanya vitamin aja, udah butuh oksigen tambahan lagi. Ya, jadi hukum bagi wanita yang melakukan ziarah kubur adalah haram. Nggak boleh. Perempuan tuh jangan melakukan ziarah kubur. Gimana Ustaz? Bapaknya yang meninggal, orang tuanya yang meninggal, anaknya yang meninggal Ustaz. Nggak boleh juga dia ikut ke kuburan. Nggak boleh. Ini hadisnya begitu bunyinya. Dilaknat. Segitu kali Ustaz, nggak memperhatikan perasaan kami para wanita. Aduh. Justru karena Islam ini memperhatikan perasaan wanita lah, maka mereka dilarang ke kuburan. Karena wanita ini perasaan yang sangat
kuat, hatinya yang sangat lemah, mudah tergelincir. Ya, yang terjadi apa? Kalau sudah datang ke kuburan, tangisan nggak bisa dibendung. Kalau udah nangis, sedihnya berterus-terusan gitu, nggak berhenti-berhenti, teringat-ingat, ya kan. Syukur-syukur nggak nangis jerit-jerit, ya kan. Syukur-syukur nggak meratap-ratap, kan. Syukur lagi nggak buka-buka jilbab, jambak-jambak rambut sendiri, tabak-tabak mukaan gitu. Ampun Pak, aduh nyesel kali aku kemarin nggak minta maaf. Aduh nak, maafkan ibunda. Sayang kali ibunda kepadamu. Kalau diizinkan ikut masuk nih, nyemplung ke dalam, ya kan. Tarik-tarik tukang kuburannya, Pak, jangan dimasukkan tanahnya Pak. Jangan masukkan dia. Ya, oh enggak kok Ustadz, perempuan ini beda, dia nggak punya perasaan. Ke kuburan pun dia aman-aman aja kan gitu, kayak nggak ada rasa gitu kan ya. Kasus satu orang nggak dianggap, tapi rata-rata wanita itu akan sedihnya itu mendalam. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu logikanya lebih kuat daripada perasaannya. Walaupun dia sedih, tapi rata-rata laki-laki bisa memanage kesedihannya. Dia bisa ingat, ini ya gimana pun sudah meninggal, memang seperti inilah yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau ada laki-laki Ustaz baperan itu meninggal malah dia, oh ya ini laki-laki spesial, berarti beda sama laki-laki yang lainnya kan gitu. Oh laki-laki kok begitu gitu. Ya artinya tentu ada ya, di antara sekian banyak laki-laki kurang laki-laki ya tentu ada kan. Di sekian banyak perempuan kurang rasa perempuannya ya pasti ada, ya kan. Ya buktinya ada juga kok perempuan angkat besi kan gitu. Ada perempuan ototnya gede-gede ya ada, tapi rata-rata perempuan gimana gitu. Ya, jadi yang sebagian kecil itu tidak menjadi sebuah ukuran ya, tidak. Yang diambil adalah fitrah yang Allah Ta'ala berikan, itu yang jadi ukurannya, begitu ya. Jadi perempuan tetap jangan melakukan ziarah kubur, karena hatinya yang begitu tidak mudah dikendalikannya gitu, dia mudah terbawa perasaannya. Maka lebih baik perempuan tetap di rumah. Jadi gimana ayahku, gimana nanti kalau nggak nganterkan? Ya siapa bilang nggak bisa bermanfaat. Berdoalah ya, berdoalah agar orang tuanya diampuni, ini kan, diterima amal ibadahnya, cukup. Dan itu bisa dilakukan di rumah gitu ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang dilaknat kedua adalah wal muttakhidina 'alaihal masajid, orang-orang yang menjadikan kuburan seperti masjid ya, tempat sholat, tempat berzikir, tempat baca Quran, tempat hal-hal yang rutinitas biasa dilakukan masjid, jangan dilakukan di kuburan ya gitu. Makanya Rasulullah SAW mengumpamakan sebuah rumah itu terkadang seperti kuburan. Kenapa rumah itu dikategorikan seperti kuburan oleh Rasulullah SAW? Karena nggak disolati, nggak ada baca Quran di situ, nggak ada orang zikir di situ kan gitu. Asih maksiat aja dilakukan. Nah ini rumah sudah berubah menjadi kuburan. Maka jangan dibalik, ya jangan dibalik. Rumah jangan kayak kuburan, kuburan jangan kayak rumahan itu. Masjid jangan kayak kuburan, kuburan jangan kayak masjid. Masjid itu cepana, ya masjid itu tentu sholat 5 waktunya rutin kan, di situ orang berzikir kepada Allah Ta'ala, di situ orang iktikaf, di situ orang membicarakan tentang kebaikan. Nah itu masjid. Kuburan kayak mana? Kuburan ya kuburan, sepi, nggak ada rutinitas yang spesial, nggak ada rutinitas yang dilakukan secara rutin kan gitu, nggak ada. Ya kuburan dah tempat orang dikubur, ya tanah kosong tempat orang dikubur, ya sudah gitu, ditinggal, bukan dijadikan tempat kumpul-kumpul atau yang lainnya gitu. Dan jangan dibaliknya, kuburan rame, masjid sunyi. Ini kualik namanya mas ya. Malam Jumat kuburan
Mbah Fulan rame ya kan, dikunjungi banyak orang. Masjid rumahnya sepi. Masjidnya sepi, ini berarti sudah ada yang terbalik ya, sudah ada yang terbalik. Seharusnya masjid yang ramai, kuburan yang sepi, yang gitu. Ya. Jadi jangan jadikan termasuk yang dilaknat oleh Allah Taala adalah orang-orang yang menjadikan kuburan seperti masjid. Yang ketiga adalah wassuruj, orang yang menjadikan penerangan di atas masjid. Ini juga termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kuburan itu tidak memerlukan penerangan sama sekali. Ya, bahkan seperti kriteria yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, kuburan itu dilakukan normal seperti biasa saja. Kalau mau dinaikkan, mau dikasih gundukan, ya kasih gundukan sekedar 1 jengkal untuk menandakan ini adalah tanah kuburan. Kalau mau dikasih patok, ya silahkan dikasih tanda. Apakah pakai kayu atau apakah pakai batu, hanya sekedar menandai ini adalah kuburan. Jadi jangan, tentu kita diajarkan juga adab-adab ketika berada di area kuburan kan begitu, agar kita tahu oh ini areanya kuburan, berarti harus menerapkan adab-adab di kuburan ya. Ada tandanya. Cukup seperti itu saja. Ya, cukup seperti itu saja. Makanya Rasulullah SAW ketika terjadi Fathu Makkah, perintahnya kepada Ali radhiyallahu anhu adalah la tada' qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan engkau tinggalkan, jangan engkau biarkan kuburan yang dimuliakan. Artinya dibuat bangunan kah, atau ditinggikan secara khusus kah, atau ada tanda-tanda khusus kah. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk ratakan. Ratakan maksudnya apa? Samakan seperti kuburan yang lainnya, tidak ada dibeda-bedakan. Makanya kalau dia disamakan semua kan motivasi untuk melakukan perilaku khusus juga tidak ada. Ini kuburannya semua kok kan gitu. Tapi kalau ada yang dibedakan satu, misalnya semua patoknya kayu, yang ini batu, berwarna lagi warna merah. Nah, kan orang langsung yang tahu kemungkinan tidak masalah. Yang kita khawatirkan, sangat mengkhawatirkan adalah orang-orang yang jahil, orang yang nggak tahu ini yang kita khawatirkan. Anda mungkin biasa-biasa aja, oh cuma ngasih tanda ini aja kok Ustadz, ya kan? Tapi beda nih dengan kuburan yang lain. Anak kan tahu ini sekedar tanda aja loh Ustadz, ini kuburan ayahan gitu kuburannya. Mungkin sebatas itu Anda nggak masalah. Apa Anda nggak pikirkan anak Anda, tetangga Anda, orang sekitar melihat perbedaan yang ada pada kuburan ini? Ya kan? Apa enggak ente bakal menjadi pencetus terjadinya kesyirikan di tempat itu? Mau ente dapat dosa jariah gara-gara ente cuma membedakan kuburan ini ada patoknya yang berbeda, ada bangunan yang berbeda, ada penerangan yang berbeda. Lalu sejak saat itu atau setelah Anda meninggal, lalu orang menjadikan kuburan itu kuburan yang keramat, diibadahi selain Allah Ta'ala, apa ente nggak masuk bagian penyebab perbuatan syirik? Makanya dilarang. Tindakan preventif, mencegah lebih baik daripada mengobati kan itu. Mencegah mending daripada ente capek istighfar, taubat dari semua dosa-dosa, ternyata ada dosa-dosa yang jariah, itu gimana menyelesaikannya? Kalau dosa yang sifatnya temporal Anda lakukan, kemudian berhenti, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, insya Allah selama Anda taubatan nasuha, dosa itu akan dihapuskan. Tapi kalau dosa jariah, cemana istighfarnya? Minta ampun datang lagi, minta ampun lagi datang lagi dia. Bahkan lebih banyak yang datang daripada diminta ampunin. Tuh gimana menyelesaikannya? Bahkan Anda sudah mati pun dia masih datang juga. Tuh cemana lagi? Jangankan ya harapan awak dapat pahala jariah, ya amal jariah, yang datang malah dosa jariah, naudzubillah min dzalik. Kan parah namanya itu. Orang pada berbondong-bondong berusaha beramal, cari amalan yang sifatnya jariah. Apakah dia menuntut ilmu untuk kemudian mengajarkannya? Apakah dia
menginfakkan Al-Quran, apakah dia membantu pembangunan masjid, apakah dia menghabiskan biaya untuk mendidik anaknya menjadi anak soleh. Banyak yang dia lakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan amal jariah. Harapannya apa? Mati pun awak, amalan itu, pahala itu tetap mengalir. Itu harapannya. Malah buat dosa jariah. Nah, ini jangan pula terjadi seperti itu, ya. Maksud hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Itu maksudnya nggak nyambung mungkin ya. Ya. Artinya apa? Ente bermaksud dapat sesuatu yang besar, tapi ternyata yang Anda lakukan malah memperkecil diri Anda sendiri kan gitu. Bukannya Anda betul-betul punya usaha bisa meraih yang besar itu, malah yang Anda lakukan mencelakakan diri sendiri. Nah, itu hati-hati ya dengan hal seperti itu. Makanya inilah tindakan preventifnya. Udah biarkan. Anda cinta kepada orang tua, Anda cinta kepada anak, Anda cinta kepada guru, Anda cinta kepada orang soleh. Silahkan cinta itu diterapkan dengan cara apa? Banyak-banyak mendoakan mereka, mohonkan ampun untuk mereka, mohonkan agar kebaikanlah untuk mereka di alam kuburnya dan nanti ketika dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Itu bentuk cinta kita kepada mereka semua. Bukan dengan menghias kuburannya. Ente hias kayak manapun kuburan dia udah enggak terasa apa-apa lagi. Mau taruh pisang goreng situ, mau taruh nasi goreng situ, mau dikirim makanan apapun dia udah enggak terasa lagi. Itu bukan lagi kenikmatan baginya. Hiasan-hiasan dunia ini bukan lagi kenikmatan baginya. Yang dia butuhkan apa? Doa, doa dan doa. Itu yang mereka butuhkan. Gak butuh lagi ente-ente buat lampu-lampu. Tetap aja kuburannya di dalam gelap ya, tetap aja gelap. Atau ya kalau gitu anak tarik kabel saat ke dalam kan gitu, pasang lampu di dalam kan itu. Ya tetap aja seterang-terangnya kuburan. Lagi pula itu bukan alam dia sudah berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Dia udah di alam barzakh, bukan dunia lagi. Penerangan baginya tuh bukan listrik lagi, bukan api lagi. Dunia ialah dengan listrik kita bisa terangan gitu, dengan api kita bisa terang. Di alam barzakh itu ndak ada lagi listrik. PLN nggak buka cabang di sana, ndak ada, belum ada PLN cabang alam barzakh itu belum ada kan gitu, ndak ada. Yang ada apa? Penerangan di sana yang dibutuhkan apa? Itu tadi doa, istighfar. Kalau ada nasihat dia, kita misalnya orang tua dulu nasihatin untuk kita rajin sholat. Ya inilah saatnya engkau memberikan amal jariah ke orang tua. Ya Allah, dulu mamaku nasihati aku untuk rajin sholat. Bismillah, mulai sekarang aku rajin sholat. Insya Allah tuh penerangan bagi alam barzakhnya ibu Anda. Ya Allah, dulu bapakku nasihatin untuk aku banyak-banyak sedekah, tapi kok aku dulu pelit kali rasanya, payah aku. Dan ini bapak dan meninggal, nasihat itu kulaksanakan hari ini. Insya Allah yang Anda lakukan itu memberi penerangan mereka di alam barzakh sana. Jadi nggak perlu tuh lampu-lampu mau berapa watt pun nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya, sia-sia. Bahkan itu malah bisa menjerumuskan Anda kena dosa jariah, menyesatkan orang lain terhadap perilaku khusus terhadap kuburan ini, gitu ya. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka berlakulah semestinya, jangan berlebihan ya. Kemarin sudah kita bahas ya tentang bersikap berlebihan. Ya, berlaku semestilah kepada kuburan itu seperti apa. Cinta Anda lakukanlah sebagaimana seharusnya cinta kepada orang yang sudah meninggal, jangan berlebihan ya. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya masih terkait dengan kuburan juga. Masalah yang ke-83. Judulnya adalah di atas uqufuhum indal kubur. Beriktikaf di kuburan. Iktikaf. Tahu makna iktikaf kan? Berdiam diri. Berdiam diri di satu tempat. Kalau ini seharusnya di masjidnya. Berdiam diri di masjid ya. Sebagian ulama berpendapat harus minimal 1 kali 24 jam ya. Atau bahkan sebagian ulama berpendapat Anda berdiam diri pun misalnya Anda menunggu waktu sholat ya kan, misalnya Anda
sengaja ingin membaca Al-Quran dalam waktu lama di masjid, itu sudah terhitung sebagai i'tikaf kan gitu. Intinya apa? Berdiam diri di masjid, itu makna i'tikaf. Nah, ini dilakukan di kuburan ya, berdiam dirinya di kuburan ya kan, masjid sebelahnya kuburan, bukannya diam di masjid malah pindah ke kuburan ya. Udahlah ente sholat salah tempat, i'tikafnya pun salah tempat lagi, double ya kan, double malah ya, itu malah parahan gitu. Masjid ya agak jauh nih kuburannya gitu, siap sholat, bukannya zikir di masjid, habis sholat gas kereta pergi ke kuburan ini, ya itu udah salah. Ngapain ente kok buru-buru keluar dari masjid? Iya, zikirku mau di masjid, mau di kuburan itu. Udah salah ya kan. Kok buru-buru kali dari masjid keluar, kan ini kan ba'da maghrib, enak juga kita baca-baca Quran kah, atau bahas-bahas tafsir kah, atau baca hadis kah gitu kan. Datang waktu isya kan cuma 1 jam paling, ya anak nunggunya di kuburan aja lah. Nah ini udah salah posisi. Seharusnya i'tikaf dilakukan di masjid, malah dilakukan di kuburan. Al-mas'alatu tsalitsatu wa tsamanun, masalah yang ke-83, ittikhadzul quburi a'yadan, menjadikan kuburan adalah id. Nah, kita bahas dulu makna idnya. Id itu apa? Id itu adalah ma yatakarraru wa ya'udu, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang ya, sesuatu yang diberlakukan berulang-ulang secara rutin. Makanya menjenguk orang sakit, jenguk orang sakit dalam bahasa Arabnya apa? Bukan ziarah ya kan, bukan ziarah, nggak pakai kata ziaratul marid ya, mengunjungi mayat, karena kata ziarah itu dilakukan hanya sekali-sekali, sebagaimana kubur itu pakai kata ziarah ya kan, karena dilakukan hanya sekali-sekali aja, nggak rutin. Kenapa kunjung ke rumah kawan, ke rumah saudara dipakai kata ziarah juga? Karena dilakukannya nggak rutin ya, sekali-sekali kan gitu. Rutin itu kalau ada perlu aja ya kan, ada perlu mau pinjam ini kan, ada perlu mau apa ini, baru dia rutin. Tapi kalau udah selesai itu nggak rutin, makanya pakai kata ziarah, kunjung-kunjung ke rumah keluarga atau teman. Nah untuk orang sakit pakai kata, nggak pakai ziarah, dalam bahasa Arab pakai iyadatul marid ya, walaupun kalau kita terjemahkan tetap juga pakai kata kunjung orang sakit ya, kunjungan juga, tapi dalam bahasa Arabnya dibedakan, pakai kata iyadatul marid ya. Kenapa pakai kata iyadah? Berawal dari kata idun, karena ngunjungi orang sakit itu nggak sekali aja ya, nggak sekali, dan nggak 1-2 orang saja kan gitu. Jadi bisa jadi banyak orang bergantian datang ke situ ya, atau dia melakukannya kadang nggak sekali 2 kali, hari ini datang, besok datang lagi kan, rupanya belum sembuh juga, pekan depan datang lagi. Nah, makanya pakai kata iyadatul marid. Jadi orang sakit itu memang sering dikunjungi ya gitu, dia sering dikunjungi. Itu normalnya ya. Ya kalau kondisi-kondisi Covid kayak gini bedalah kan gitu. Malah nggak boleh ya. Malah nggak boleh dikunjungi ya. Kalau mau kunjung-kunjung pakai virtual aja ya kan, video call ya kan, atau dengan pesan-pesan pesan-pesan singkat begitu ya. Itu beda ya. Tapi kalau dalam kondisi normal biasa kan, kondisi normal, di mana teman nih masuk rumah sakit gini ya, datang kan 1-2 orang, oh anak besok lah kan gitu, anak nanti siang lah kan gitu. Nah ini makanya itu disebut dengan kata iyadatul marid, karena kunjungannya dilakukan banyak orang atau rutin, dia terus dikunjungi. Nah itu makna id secara bahasa. Id ini ada 2 jenisnya, ada id zamani, ada id makani ya. Id zamani itu apa? Id ya berulang terkait dengan waktu, berulang terkait dengan waktu. Misalnya apa? Setiap 1 Syawal kita hari raya, makanya 1 Syawal disebut dengan Id ya. Karena apa? Rutin setiap 1 Syawal hari raya
gitu. Setiap 10 Zulhijjah kita sembelih kurban, ya kan? Makan-makan lagi. Makanya ini disebut dengan Id, ya kan? Setiap hari Jumat kita sholat zuhurnya beda, kan gitu. Setiap hari Jumat kegiatan ibadah zuhurnya itu beda, nggak kayak biasa. Ya, ada khutbahnya dulu, ya kan? Kemudian ada sholatnya cuma 2 rakaatnya. Makanya disebut dengan Id juga. Nah, maka Id itu ada yang terkait dengan waktu. Waktu tertentu, ada ritual khusus. Nah, ini namanya juga Id. Makanya kita jelaskan, orang merayakan ulang tahun itu disebut dengan Id. Bagi dia ya, bagi dia, bukan nasional, nggak skala nasional. Bagi dia setiap tanggal itu, bulan itu dia melakukan perayaan, berarti dia menganggap hari itu adalah hari Id, hari raya. Makanya dilarang dalam Islam. Karena hari raya yang berkaitan dengan waktu, hari yang kita rayakan berkaitan dengan waktu, itu cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Gimana yang lain Ustaz? Hari kemerdekaan, banyak kan Indonesia nih kan? Hari kemerdekaan, hari ibu, hari anak, hari ayah, hari narkoba, hari banyak kali kan? Banyak kali memang gitu. Jadi memang semua itu tidak ada dalam Islam. Hari raya yang kita akui cuma hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Gimana Ustaz? Libur nasional Ustaz, libur kita. Ya, libur kan libur bekerja. Anda dikasih libur bekerja ya sudah, libur kan gitu. Libur rutin itu ya, tapi kegiatan nggak seperti hari raya. Wah, ini hari apa ini? Hari kesaktian Pancasila. Wah, masak-masak kita makan-makan hari kesaktian Pancasila. Itu ente berarti sudah melakukan Id. Berarti sudah melakukan ini karena perilakunya berbeda, rutinitasnya berbeda dari hari yang lainnya. Itu, ya, itu berarti sudah melakukan Id. Ya, maka hati-hati. Itu cuma dilakukan untuk Idul Adha dan Idul Fitri saja. Ada Id yang makani, Id yang terkait dengan tempat. Ya, yaitu berarti apa? Tempat yang dikunjungi secara rutin dan khusus, itu juga dinamakan Id. Ada nggak tempat yang dilakukan? Ada. Misalnya apa? Ka'bah. Wah, itu dikunjungi secara rutin, tapi memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ada lagi yang lain? Ada. Masjid dikunjungi secara rutin, ya, sehari 5 kali. Ini juga Id. Tapi ini Id yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang kunjung rutin apa? Ke rumah orang tua misalnya tuh. Rutin tuh anak Ustaz, tiap Ahad pokok harus ke rumah mamaan gitu. Kalau enggak jadi batu anak kan gitu. Dikutuk. Anak kunjung Ustaz, pokoknya setiap Ahad anak rutin ke rumah orang tua. Apakah ini juga Id? Iya. Itu juga bagian dari Id, tapi itu dianjurkan ya, kunjung ke rumah orang tua. Yang enggak boleh adalah yang tidak ada anjurannya. Misalnya apa? Anda kunjung ke TKA Al-Mahdi ini, tiap malam Jumat Anda ke sini. Oh, kena tabok sama anak gitu. Ngapain ente ke sini tiap malam Jumatan gitu? Ngapain kan gitu? Ini tempat biasa, nggak ada perintah dari Allah Ta'ala, nggak ada sunnahnya, nggak ada anjurannya ente kunjung kemari. Kenapa ente rutin kemari? Nah itu, jadi harus ada alasan secara syar'i kan gitu. Ya, begitu. Jadi kalau ada tempat yang Anda mau kunjungi secara rutin, ada nggak dalilnya? Ya, enggak. Ada nggak dalilnya yang menganjurkan Anda mengunjungi itu secara rutin? Kalau tak ada, hati-hati, ya kan? Tak boleh itu dilakukan. Nah, karena itu sudah menjadikan tempat itu sebuah tempat untuk Id, ya gitu. Paham makna Id ini ya? Jadi Id itu bukan selalu yang sifatnya hura-hura. Enggak. Id itu adalah yang waktu dirayakan secara rutin atau tempat yang dikunjungi secara rutin. Nah, itu sudah terkategorikan sebagai
Id. Nah, dan ini boleh kita lakukan jika memang ada anjurannya dari Allah Ta'ala atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ini bisa dilebarkan ke yang lain ya. Ini bisa dilebarkan permasalahan ke yang lain. Antum harus paham. Nanti jika ada waktu yang dilakukan perayaan secara rutin itu Id. Mau apapun namanya. Nah, ini Id katanya. Iya, kalau nanti kita terjemahkan hari raya dia agak bingung gitu kan. Masa sih ulang tahun dibilang hari raya? Nggak nyambung ente kan gitu. Nah, ya inti jelasinnya jangan pakai bahasa hari raya. Ini disebut dengan Id ya, yang dilarang oleh Rasulullah SAW kecuali yang ada perintahnya itu. Jadi ulang tahun termasuk perayaan ulang tahun termasuk Id. Itu termasuk Id ya kan. Perayaan hari apa lagi? Oh ya, begitu-begitulah ya kan. Pokoknya setiap tahun rutin dia. Itu juga termasuk Id dan gitu. Itu terkategorikan itu. Jadi larangannya itu masuk terkategorikan Id itu, menjadikan Id yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang dimana yang dibolehkan hanya itu perayaan itu hanya Idul Fitri dan Idul Adha secara waktu ya, atau hari Jumat atau hal-hal yang memang secara waktu sudah ditentukan secara syar'i. Begitu juga tempat ya, tempat dikunjungi secara rutin, itu juga butuh dalil ya, butuh petunjuk. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi SAW melarang kita untuk mengunjungi kuburannya secara rutin. Beliau bersabda, la taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai id. Berarti maknanya apa? Dikunjungi secara rutin, itu nggak boleh. Misalnya Anda sudah berpindah kewarganegaraan, ya kan, KTP-nya Madinah kan gitu. Nggak boleh Anda jadikan setiap hari apa, misalnya hari Rabu harus kunjung ke kuburan Nabi. Wah, itu malah nggak boleh. Nah, itu malah nggak boleh. Jadi kunjung ke kuburan Nabi itu tak boleh dikhususkan dengan waktu tertentu. Tapi ketika Anda ke Masjid Nabawi, ya kan, kemudian Anda melewati kuburan Nabi SAW, maka sebaiknya Anda mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Udah begitu aja. Nggak perlu dikhususkan waktu tertentu, nggak ada. Ya, kebetulan saja lewat ucapkan salam. Sebagaimana kita juga kalau melewati kuburan disunahkan apa? Mengucapkan salam kepada ahli kuburnya kan. Assalamualaikum ya ahlad diyar gitu. Ucapkan salam untuk penghuni kubur. Gitu. Jadi perlakuan terhadap kuburan Rasulullah SAW sama seperti perlakuan kita juga kepada kuburan kaum muslimin yang lainnya. Rasulullah larang kita untuk menjadikan kuburan Rasulullah SAW sebagai tempat id yang dikunjungi secara rutin tertentu, baik secara waktu ataupun tempatnya itu dikunjungi secara rutin. Jadi anggap biasa. Jadi para sahabat juga begitu. Sama, para sahabat juga misalnya mereka bersafar, pulang dari safar, melewati kuburan Rasulullah SAW, mereka ucapkan salam kepada Rasulullah. Cuma begitu aja. Nggak ada tiap malam ini kita kumpul dari kuburan Nabi ya, woy, kita mengingat masa-masa hidup Rasulullah SAW. Nggak ada. Sepeninggal beliau tidak pernah lagi dilakukan hal yang seperti itu, gitu ya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, Sallu wa sallu alayya haitsu kuntum fa inna salatakum tablughuni. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata beliau, bersolawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada. Solawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya selawat kalian itu pasti sampai kepadaku. Mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW tidak mesti di samping kuburannya, tidak mesti di kota Madinah, tidak mesti di Arab Saudi. Kita di ujung dunia belahan manapun, di Indonesia misalnya, ucapkan selawat di sini, maka selawat itu pasti sampai kepada Rasulullah SAW. Ini juga dijadikan dalil bahwasanya
Anda mendoakan siapapun, pasti doa itu sampai kepada orangnya. Contoh misalnya kan, Anda punya saudara, ya kan, seseorang punya saudara yang meninggal tenggelam di tengah samudra. Tenggelam tuh, jasadnya di mana juga udah nggak ketahuan. Lalu kita doakan dia dari sini, sampai nggak doa itu? Pasti sampai. Ini salah satu dalilnya. Ya, sebagaimana sholawat itu sampai kepada Rasulullah SAW dimanapun kita berada mengucapkannya, begitu juga doa yang kita panjatkan untuk siapapun yang kita inginkan pasti sampai. Misalnya kita juga berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimah. Al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang mati. Kira-kira doa itu sampai nggak ke semuanya? Sampai. Allah Ta'ala yang perhitungkan itu. Masa sih sebanyak ini orang Islam? Nggak di Indonesia aja kan, di belahan dunia manapun dia. Nggak gitu juga, yang mati pun didoai juga. Sampai nggak doa itu, permohonan ampun tuh sampai nggak? Pasti sampai. Jangan khawatir mas. Ya kan, hidung yang jumlahnya banyak ini aja, napasnya semua dapat satu-satu kan. Ada yang kekurangan napas, napasku kau ambilan gitu. Urusan oksigen saja Allah Ta'ala bisa kasih ke semua orang, nggak ada yang kekurangan. Jangankan manusia, hewan aja pun dapat bagian. Jangankan hewan, tumbuhan pun punya napasnya sendiri. Pernah ada yang kekurangan oksigen? Nggak ada lah, cuma bagiin doa apa payahnya, apalagi doanya cuma sekali-sekali. Napas yang tiap detik napas saja nggak pernah ada yang kekurangan. Konon lagi doa yang cuma sekali-sekali. Logika ya, kalau kelogikaan begitu ya kan, begitulah Allah Ta'ala. Wah kok sepele kali ya kan. Berarti Ustaz kalau ada satu masjid nih 100 orang berdoa semua kayak gitu, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin, wal mu'minina amin. Doa itu sampai Ustaz ke semua orang? Ya sampai mas, pasti sampai, nggak usah ragu, ente nggak usah ragu. Semua jatah makan semua hari ini dapat, jatah minum hari ini semua dapat, ya kan, nggak ada yang kekurangan. Kecuali memang rezekinya udah selesai kan gitu, makanya nggak dapat lagi. Doa itu sampai, pasti sampai, nggak usah ragu. Ustaz, mama anak dikuburkan di Jawa sana Ustaz, anak mau doakan dia dari sini, sampai Ustaz? Sampai, aduh, sepele kali ini. Ente kirim paket aja, kirim paket tuh yang jualan nggak kenal tuh sama ente kan? Ya di toko-toko online tuh ya kan, yang jual kenal rupanya? Nggak kenal, jumpa pun nggak pernah, bapak lain, mama lain, ya kan? Jelas beda, kenal pun tidak. Ente bayar sini, dia kirim barang sana. Ada nggak duitnya nyasar, barangnya nyasar? Ada. Tapi kecil kan, dengan teknologi sekarang, kecil kemungkinan transfernya nyasar ataupun kiriman barangnya nyasar. Dari 1000 kiriman paling berapa yang nyasar? Kecil kan? Itu manusia, ya kan? Manusia yang penuh dengan kelemahan ini, ya kan? Yang kurir-kurirnya itu bisa lemah, ya kan? Yang transferan itu mungkin bisa salah. Itu pun kecil kemungkinan. Makanya belanja nggak ada yang ragu untuk beli online itu, ada yang ragu? Nggak ada yang ragu. Kenapa ente kirim doa ragu kan gitu? Ente beli barang online, luar biasa tawakalnya sama tuh pembeli, yakin kali dikirim kan? Yakin kali dikirim. Dan yang ngirim tuh yakin pula dia, pasti sampai nih sama dia kan? Barang beli di Jakarta, Anda tinggal di Medan, yakin kali tuh yang ngirim di Jakarta tuh pasti sampai ke Medan. Kenapa hal yang seperti itu Anda ragu kepada Allah Ta'ala? Doa di sini gak sampai di sana. Waduh, apakah canggih malaikatnya sama pengiriman itu, ya kan? Kan enggak ya? Masa sih kalah canggih? Jelas itu ya kan. Yakin pasti sampai. Anda berdoa di mana? Bahkan yang mungkin matinya tenggelam di lautan atau matinya terbakar hangus, udah nggak ada lagi jasadnya kan gitu. Atau dikubur entah di mana kan gitu, atau dulu mungkin korban tsunami gitu, entah kemana itu pun maburnya kan gitu. Nggak ketahuan kan. Kemudian berdoa dari sini, memohonkan ampun untuk mereka, pasti sampai. Ya, pasti
sampai. Jadi nggak perlu ya, nggak perlu kita harus deket-deket dengan kuburan. Nah, Anda mau ngapain, kau mau pergi ziarah kubur bapakku? Ngapain di sana? Ya mau doain dia lah gitu kan. Emang kalau doa di rumah ada bedanya sama doa di kuburan? Nanti kalau jauh kali dari rumah kan, perangkoku cuma perangko 1000 nggak nyampe nanti doanya. Kalau depan kuburannya lebih dekat katanya. Kata siapa? Emang ente berdoa sama siapa kan gitu? Emang doa itu kayak makan gitu, pakai disuap-suapin gitu. Harus dekat itu, makanya suapinnya baru kena gitu. Nggak ada, mana ada istilah kayak begitu. Mau doanya di sini, mau dimanapun, selama doanya tulus, selama doanya yakin pasti dikabulkan, pasti doa itu sampai. Jadi nggak usah. Jadi nggak perlu Ustaz ke kuburan-kuburannya, nggak usah. Nanti hilang kuburan mamaku gitu kan. Ya kalau hilang kenapa? Memang udah meninggal kok. Nanti ditimpa orang Ustaz kuburannya. Ya kalau ditimpa kenapa? Apa sempit-sempitan dia di alam barzakh sana? Nanti ente khawatirnya nggak jelas kan gitu. Khawatirnya nggak jelas. Ya, jadi beda lah ya. Mereka sudah di alam barzakh, kita masih di alam dunia. Hukum yang berlaku di alam barzakh berbeda dengan hukum yang berlaku di alam dunia. Jangan samakan. Di alam barzakh Allah katakan kalau nikmat sejauh mata memandang, kalau sempit sampai tulang ini rapat gitu kan. Bongkar tuh kuburannya, segitu-segitu aja. Ya iyalah, ente ngeceknya di alam dunia. Dia tuh sudah di alam barzakh, udah di alam kubur. Beda lah. Yang Allah Ta'ala katakan dia nikmatnya sejauh mata memandang, luas kuburannya sejauh mata memandang, itu dia di alam barzakhnya sana, bukan di kuburan itu yang 1x2, bukan. Kalau itu ya tetap aja segitu, mau kapanpun digali ya tetap aja segitu. Mana ada kuburan orang soleh tiba-tiba melebar sendirian gitu. Itu saat katanya ada kuburan orang yang kalau suka makan tanah orang, maka jasadnya nggak diterima kuburan saat, artinya kurang panjang lagi, mau dimasukkan kurang panjang lagi, akhirnya mati ketekuk. Ya kan ada ya, pernah dengar cerita kayak gitu, akhirnya matinya ditekuk sampai patah tulangnya, cekrek gitu kan. Masuk itu gimana ya? Itu sesekali Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya untuk menjadi ibroh bagi orang-orang yang masih hidup. Ya sesekali, kejadian-kejadian itu kan nggak selalu. Ada Ustadz, anak kami ketika bongkar-bongkar kuburan ternyata mayatnya masih utuh kan gitu. Yang lainnya udah tinggal tulang-tulang, yang ini utuh Ustadz. Ya iya, itulah Allah Ta'ala ingin tunjukkan kekuasaannya. Itu sekali, tidak semua, ya kan? Tidak semua. Dan itu bukan tolak ukur. Oh berarti kalau tubuhnya utuh berarti orang soleh. Itu Fir'aun tuh kuburannya utuh sampai hari ini. Mau ente bilang orang soleh gitu? Itu Fir'aun tuh sampai hari ini jasadnya utuh tuh. Kan gitu. Kalau jasad para nabi memang dijaga oleh Allah Ta'ala, dan sebagian orang soleh juga dijaga jasadnya, tapi itu bukan jadi tolak ukurannya. Kalau jasadnya utuh berarti orang soleh. Nanti ente bilang Fir'aun orang soleh jadinya kan, parah itu kan gitu ya. Jadi itu bukan jadi tolak ukur, itu hanya Allah Ta'ala ingin tunjukkan kepada kita. Begitulah kalau Allah Ta'ala ingin tunjukkan kuasanya. Jasad yang lemah ini pun bisa Allah Ta'ala jadikan kuat, ya kan? Nggak dimakan oleh tanah, nggak dimakan oleh serangga segala macam, nggak dimakan. Tuh. Walaupun secara umum hancur kan gitu, bahkan tulang-tulangnya pun hancur. Itulah Allah Ta'ala ingin tunjukkan kuasanya untuk yang masih hidup. Jadi ibroh, jangan jadi syirik gara-gara itu. Jasadnya utuh kita pindahkan, kita kasih lampu, kita bangun. Parah ente. Seharusnya ente mengambil pelajaran penting dari situ tentang kekuasaan Allah Ta'ala, malah ente terjatuh dalam perbuatan syirik. Ini apa maksudnya? Larinya kemana? Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, maka tidak boleh menjadikan kuburan itu tempat Id. Di salah satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki punya nadar. Nadarnya apa? Akan sembelih unta di tempat yang namanya Buanah.
akan dia sembelih tempatnya buana. Sebagaimana kita tahu, nazar itu jika sudah diucapkan maka wajib ditunaikan. Ya, kalau Anda tidak sanggup tunaikan maka Anda harus bayar kafarah nazar. Ya. Jadi dia bernazar untuk menyembelih unta di tempat yang buana. Lalu dia konsultasilah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pernah bernazar untuk menyembelih unta di tempat yang bernama buana. Gimana nih? Apakah saya harus lakukan? Apa yang diperiksa oleh Rasulullah SAW? Pertama, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Apakah tempat yang engkau ingin eksekusi nazarmu di sana itu ada peninggalan berhala-berhalanya orang jahiliyah yang diibadai di sana? Nah, artinya kalau ada apa? Jangan. Nanti dikiranya ente melakukan sesaji atau melakukan sembelihan untuk berhala-berhala itu kan gitu. Nggak boleh kalau memang kayak gitu. Tapi dia jawab enggak. Tempat itu nggak ada berhala-berhala kayak itu, nggak ada. Oke. Clue 1 aman. Clue 2. Hal kana fiha 'idun min a'yadihim yajtami'una fih? Apakah tempat itu adalah tempat kumpul-kumpul rutinnya orang-orang jahiliyah dulu? Artinya mereka kumpul rutin dalam rangka beribadah tentunya ya. Apakah ini tempat digunakan untuk tempat kumpul-kumpul beribadahnya dulu? Kalau iya, jangan. Karena nanti bisa dikira ente menyembelih di situ menghormati tempat itu kan gitu. Tapi jawabannya enggak, tempat itu bukan tempat kumpul-kumpul, itu tempat biasa. Oke. Kalau memang demikian, aufi binadarik fa innahu la wafa'a linadarin fi ma'siyatillah. Kalau begitu, aman nih dari tempat-tempat perbuatan syirik, maka tunaikanlah nazarmu, karena tidak boleh menunaikan nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya, baik nazarnya itu bermaksiat, Ustaz, karena dulu pernah nazar kalau ana lulus SMA dengan nilai terbaik maka ana akan tenggak 1 botol whisky misalnya. Wah, nggak usah ya kan, kalau kayak gitu udah nggak usah kan. Kalau nazar dalam rangka maksiat nggak usah ditunaikan. Kalau bisa ganti yang lebih baik. Kalau dulu ente minum whisky, kali ini ente traktir minum kawan-kawan minum susu kan gitu, atau minum yang sehat-sehat kan gitu. Jangan yang buruk-buruk. Atau tempatnya tadi ya kan, Ustaz, ana dulu pernah nazar kalau tamat kayak tadi, tamat dengan nilai terbaik maka ana akan pergi ke diskotik. Wah, jangan. Nggak usah. Kalau gitu nggak usah dilakukan. Atau ana kalau ini mau ke kuburan Ustaz, nyekar 3 pekan misalnya. Oh, jangan ya. Jadi nazar itu tidak boleh ditunaikan kalau dia dalam rangka bermaksiat. Apakah perbuatan nazarnya atau berkaitan dengan tempatnya atau berkaitan dengan waktunya yang itu maksiat kepada Allah Ta'ala, maka tidak perlu ditunaikan. Tapi kalau tidak bermasalah tempatnya, caranya, waktunya, nggak bermasalah, maka silahkan. Bahkan itu wajib ya, kalau nazar itu sudah diucapkan maka wajib untuk dilaksanakan. Baik, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada ucapan yang salah, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Ada pertanyaan? Baik, silahkan. Terkait larangan Allah kepada wanita yang itu larangannya khusus ziarah ketika meninggal atau secara umum, Ya. ketika hari-hari biasa. Itu larangan secara umum ya. Larangan secara umum. Apakah ziarah kubur terkait mengantarkan jenazah, ya kan? Sama, itu juga dinamakan ziarah. Begitu juga ziarah yang dilakukan secara umum ya, hari yang lain atau memang ingin ziarah saja. Jadi perempuan ya, kalau nanti ada di sebagian para ulama menganggapnya itu nggak sampai ke titik haram, tapi itu hal yang sangat dianjurkan untuk ditinggalkan oleh para
wanita. Karena tadi ada larangan di satu sisi, laknat, di satu sisi Rasulullah SAW juga ada perintah untuk ziarah secara umum. Ya, di sini di challenge, ya kan, dibandingkan, berarti ini hanya sifatnya anjuran untuk dihindari. Walaupun sebagian ulama yang mengharamkannya, tetap ini perintah anjuran secara umum, tapi ini hadis secara khusus melarang para wanita. Maka diberlakukan anjuran umum ini hanya untuk kaum laki-laki saja, sementara perempuan tidak. Maka untuk lebih amannya, ya, cari aman saja, perempuan tidak perlu melakukan ziarah kubur. Lalu bagaimana mereka untuk merefleksikan keinginan seperti yang dilakukan oleh kaum laki-laki, di mana mereka mengunjungi kuburan itu bisa mengingatkan kepada kematian. Ya, kita katakan bahwa mengunjungi kuburan, ziarah kubur itu bukan satu-satunya cara untuk Anda mengingat kematian. Masih banyak lagi cara. Anda bisa baca tentang hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkaitan tentang kematian, tentang hisab, tentang kuburan. Itu semua juga bisa menjadi cara untuk mengingatkan terhadap kematian. Ya, ziarah kubur itu hanya salah satu saja yang menjadi pendukung untuk kita mengingat kematian. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.